Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Juru Sejarah. Kali ini kita akan membawakan cerita dari Mas Payung Hitam ya. Atau kalian bisa langsung follow di Twitternya. Cerita kali ini berjudul Pawon Peteng. Cerita ini berdasarkan pengalaman pribadi dari sang penulisnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Waktu aku masih kecil, sekitar tahun 2000-an, aku sering mimpi datang ke rumah mbahku di Jakarta. Yang saat itu aku masih tinggal di luar kota. Mungkin karena aku rindu sama keluarga di sana, tapi mimpi yang aku alami ini intens. Maksudnya, nggak sekali dua kali, tapi dalam seminggu bisa 4 kali, bahkan beberapa kali nyambung. Aku agak lupa alur dalam mimpi itu gimana. Yang jelas intinya, aku ke rumah mbahku. Di sana ada ruangan di bawah tangga. Ada lorongnya yang mengarah langsung ke kamar budeku. Seingatku, aslinya nggak ada pintu di bawah tangga itu, cuma dalam mimpiku aja. Nah, di mimpinya itu, aku juga selalu masuk ke dalam sana dan ketemu sama orang-orang yang aku nggak kenal. Yang paling aneh, di kamar budeku itu ada sangkar burung yang isinya burung-burung udah mati. Lantainya pun masih tanah. Bau bangkai dan kotoran burung menyengat karena di ruangan tertutup. Bener-bener kayak goa gitu deh. Dan sempet juga aku mergokin budeku yang lagi bawa karung goni kecil, entah apa isinya. Dia bilang isinya anaknya yang kelima, padahal anaknya cuma 4. Beberapa kali juga budeku nyalain api unggun di dalam ruangan penuh sangkar burung itu. Sinting kan? Begitu terus mimpi selanjutnya. Aku baru sadar setelah besar kalau ini gak beres. Ya karena aku mimpi itu, bahkan sampai sekarang aku nulis tweet ini. Di awal tahun 2000-an itu juga setiap kali lebaran aku pasti ke rumah mbahku. Tapi saat itu aku gak peduli sama mimpi, jadi gak cari tahu kebenarannya. Di keluarga dari bapakku ini, aku punya satu sepupu yang dekat sama, aku sebut saja namanya Gina. Gina ini orangnya cendil banget, suka niruin gaya wanita dewasa. Kebetulan juga bude yang aku ceritain kamarnya tadi itu perias pengantin dan event-event kayak Kartinian dan sebagainya. Jadi kalau aku main sama Gina, pasti mainnya ke kamar budeku itu. Budeku ini seorang janda dengan 4 anak dan 1 anak angkat. Aku bilang di sini nasibnya nggak begitu baik, karena entah kenapa selalu terjerat masalah sama tetangga, keluarga, anak, mantan suami, dan lain-lain. Tapi yang aku tahu, budeku ini orang yang humble dan pandai bersosial. Saat itu, bude masih tinggal sama 3 anak perempuannya. Anak laki-laki pertamanya lagi merantau. Suasana kamarnya singup karena banyak barang peralatan kerjanya plus barang anak-anak gadisnya. Orangnya juga agak sembrono soal kebersihan. Jadi kadang sampah di dapurnya sampai berbulan-bulan gak dibuang, dah bau mayat. Singkat cerita, tahun 2007 aku pindah ke Jakarta untuk selamanya. Rumahku dekat dengan rumah mbah yang akhirnya aku makin sering main ke sana. Ada satu kejadian yang dialami beberapa orang pada saat itu, dan selalu di waktu menjelang maghrib. Jadi ada ibu-ibu yang kayaknya pelanggan budeku. Ibu-ibu ini biasanya bertamu cuma sampai ruang tamu kamar budeku. Tiap hari itu tamu budeku diajak ngobrol di kamar. Di situ kebetulan ada aku. Tahu-tahu ibu ini bilang, "Buset, si Udin ngoroknya kencang amat." Udin ini anak angkat budeku, ya posisinya dia kayak anak terakhir. Budeku langsung menepis, "Si Udin kerja, siapa itu ngorok?" Kita bertiga diem. Aku merhatiin seksama, gak ada suara orang ngorok. Budeku pun sama gak dengar. Ujung-ujungnya kami ngobrol di rumah mbah
di depan karena setelah diperhatiin langsung ada angin lembut yang berhembus gitu. Kita jadi merinding bukan main. Ada juga kejadian yang sama, tapi ini dialami omku yang beberapa kali ke rumah Mbah pas acara keluarga. Jadi setiap acara keluarga, omku ini suka istirahat di kamar budeku karena emang kamarnya menjorok di belakang bangunan. Jadi riuh acara keluarga nggak begitu kedengeran. Waktu omku ini mau tidur, kayak salah denger kan siapa yang ngorok kenceng banget, padahal di situ dia sendirian. Awalnya nggak gubris, tapi lama-lama mendugurnya kenceng. Niatnya mau ditegur gitu, pas dicari emang nggak ada siapapun, entah siapa yang ngorok. Ada lagi juga kali ini teman dari anaknya budeku main ke kamar budeku, dengar suara orang ngorok kenceng banget. Katanya suaranya kayak dari bawah lemari kamar budeku. Karena takut, sepupuku sama temennya akhirnya cabut dari situ. Orang-orang yang denger ini sama sekali nggak kenal satu sama lain, tapi kesaksiannya mereka ada di satu hal yang sama. Sumpah anjrit banget sih. Singkat cerita, tahun 2011 rumah mbahku direnovasi habis. Bapakku sering ngontrol tukang yang lagi kerja. Suka ngajak aku juga waktu itu. Tiba-tiba dia bilang, dulu bapak pernah nanam kayak perhiasan di situ. Dia sambil nunjuk pojok bangunan yang udah jadi puing. Lah, kenapa ditanam? Dulu bingung mau taruh mana. Ya udah, ditanam aja biar nggak hilang. Malah lupa sampai sekarang. Terus kita cuma ketawa-ketawa kecil aja. Aku pun nggak penasaran juga apa yang ditanam. 1 tahun direnovasi, rumah itu pun jadi. Aku masih suka main ke sana. Ada 1 hari waktu aku datang ke sana. Budeku tengah ribut sama ibu-ibu yang kayaknya pelanggannya. Yang aku tangkap intinya, budeku ini katanya salah taruh bedak ke muka dari anak gadis si ibu ini. Jadi, anak ibu ini yang umur 18 tahun, setelah ada wisuda di SMA-nya, malamnya dia nggak langsung bersihin make up yang didandanin budeku dan langsung tidur. Jadi anak ini semacam sleepwalking. Yang ngebuat keluarganya ngeri karena kesurupan. Entah gimana kesurupannya, yang jelas nari-nari dan tenang gak ngamuk-ngamuk. Kesaksian si anaknya itu sendiri cuma mimpi, yang mana di mimpinya itu dia lagi nonton pagelaran atau acara besar daerah tradisional yang entah di mana. Beda dengan kesaksian keluarganya. Anak ini tengah malam-malam tiba-tiba berdandan kayak mau pergi. Wangi banget, tapi wanginya bunga kantil. Ditanya kan mau kemana udah malam, dijawab pakai bahasa Jawa. Padahal keluarga ini bukan orang Jawa. Jadi mereka gak ngerti si anak ini ngomong apa. Gak lama, anak ini kayak sewot atau marah karena dilarang pergi. Ya udahlah, dia pergi ke dapur, tapi gak balik-balik. Di situ disamperin sama ibunya. Keadaan dapur nyala lampunya. Di situ ibunya lihat anak gadis ini berdiri di pojok ruangan, diem aja. Terus dipanggil disuruh tidur. Tahu-tahu lampunya mati. Dan di situ mata dari anaknya nyala merah di dalam kegelapan dapur. Karena kaget takut, ibunya menjerit sampai seisi rumah bangun. Di situ langsung anaknya ini didoa-doain dan manggil marbot atau penjaga masjid yang bisa nanganin hal begituan, dan dicuci mukanya pakai air yang didoain sama salah satu marbot deket rumahnya. Di situ dibilang kalau anak dari ibu ini semacam ketempelan. Tapi yang uniknya, anaknya ini dirasukin karena dari riasan wajah yang kemungkinan ada aji-ajiannya atau jambe-jambe mantra. Ibunya ini akhirnya emosi banget kan. Paginya langsunglah nyamperin budeku untuk klarifikasi. Tapi budeku ya nggak jujur apapun. Ngakunya cuma dandanin ke orang kaya pada umumnya. Semenjak itulah usahanya jadi perias atau MUA meredup
karena ya kalian tahulah mulut ibu-ibu kan cepet banget nyebar gosipnya. Digantilah usaha yang lainnya kayak laundry dan jual beli air mineral isi ulang. Itu pun sama. Usaha apapun yang dia buka di sana selalu sepi. Tapi sampai sekarang budeku masih buka usaha itu buat tambahan uangnya sehari-hari. Kejadian-kejadian aneh yang gak terlalu berat kasusnya masih suka dialamin sama anggota keluarga aku yang tinggal di rumah mbah. Tapi pada akhirnya ada 2 kejadian yang bikin kita mikir fake ada kaitan erat sama budeku ini. Waktu itu pagi-pagi buta sekitar jam 5 pagi ada tetangga kami yang jual nasi uduk. Dia jualan waktu itu di hari Jumat yang mana harusnya banyak orang kantor atau anak sekolah yang beli. Tapi keadaan di situ tetap sepi, bahkan yang kejual cuma bakwan atau gorengannya doang. Dia mikirnya, apa ini hari libur nasional atau gimana ya? Ya tapi nggak tanggal merah juga pas dicek. Nggak lama ada juga yang beli selanjutnya. Mbah-mbah masih pakai jarik dan lurik sama rambutnya disanggul bawa-bawa tas kain besar kayak mau mudik. Mbah-mbah itu nanya pakai bahasa Jawa yang gak dimengerti sama tukang nasi uduk itu. Tapi yang tukang nasi uduk itu ingat, dia sebut nama Puji atau Yadi. Kurang jelas memang nyebutnya. Karena takutnya mbah ini orang nyasar atau orang hilang. Akhirnya diantarlah ke ibu RT untuk ditampung sementara sambil digali informasinya. Bu RT juga minta tolong pemuda masjid untuk nyiapin tempat dia istirahat karena rumah Bu RT juga lagi ada rapat. Waktu dibawa ke masjid itu sudah jam 2 siang. Warga sekitar rumahku pun sudah geger, katanya ada orang asing nyasar. Banyak yang lihat keadaan fisik nenek itu pun biasa saja, cuma dandanannya yang kuno dan kadang pergerakannya seperti kejang. Tapi entah bagaimana caranya, jam 4 sore waktu Bu RT mau jemput ibu itu di masjid, dia malah hilang. Padahal pemuda masjid itu nggak pergi kemana-mana. Mereka di depan cuma bersih-bersih halaman masjid, juga karena habis sholat Jumat. Sholat di bawah, nenek ini ditaruh di atas lantai 2 masjid. BTW, di lingkunganku memang begitu. Kalau ada maling, rapat besar, pemilu, lomba, suka diadain di depan atau di lingkungan masjid karena terbatas lahan untuk bikin kantor RT. Sore itu dicarilah kemana mbah tadi, nggak ketemu. Sampai sudah nyebrang ke kelurahan sebelah juga nggak ketemu. Entah setelah itu bagaimana kabarnya, aku pun nggak ngurusin banget. Tapi seminggu kemudian salon budeku buka lagi. Rame lagi kayak setiap hari ada aja yang datang. Malah sekarang sampai bayar 3 pegawai. Sebelumnya dia ya urus segalanya sendirian. Ya kita sekeluarga cuma bisa bersyukur aja, mendoakan yang terbaik. Sebelum semuanya terungkap, ada kejadian lagi yang ternyata berhubungan dengan mbah-mbah asing tadi. Ini sepupuku Gina yang ngalamin. Jadi waktu itu belum malam banget tapi hujan deras, jadi Gina gak bisa pulang ke rumahku. Dia ada di rumah mbahku sama mamanya. Karena tunggu hujan gak kunjung berhenti, Gina hampir ketiduran sambil nonton TV sama mbahku. Gak lama ada orang ketuk pagar. Yang bikin aneh itu hujan. Kenapa gak langsung saja ngetuk pintu? Tapi mungkin itu orang asing yang gak enak masuk rumah. Akhirnya mbahku sama Gina keluar buat nemuin orang itu. Ternyata tetangga, bapak-bapak sebelah rumah mbahku. Dia mau minjam motor omku katanya. Mbahku nyuruh Gina buat ambilin kuncinya. Gina cari ke tempat biasa orang-orang rumah naruh kunci motor itu dekat dapur. Di situ Gina kaget karena ada mbahku yang seharusnya di depan, tapi dia sudah di dapur. Tapi menurut Gina, mbahku aneh. Kayak ada yang gak biasa di mukanya. Pakaian yang dipakai mbahku mirip nenek-nenek yang hilang di masjid kemarin. Kata mbahku yang di dapur bilang ke Gina, "Jangan dikasih." Gina bingung. Bukannya dia yang nyuruh ambil kunci tadi? Baru bilang, "Loh, mbah." Tapi
Tapi mbahku yang di dapur itu langsung ngomong bahasa Jawa yang gak dimengerti sama Gina. Kayaknya sih marah. Akhirnya Gina merinding entah kenapa. Dia lari ke depan buat ngasih tahu tetangganya tadi. "Gak ada kuncinya om," kata Gina yang entah kenapa dia spontan bilang gitu. Dilihatnya juga di situ mbahku. Bajunya beda sama yang di dapur. Dengan tatapan bingung ngelihat Gina yang pucat, Gina sadar yang di dapur bukan mbahku yang asli. Ya masa secepat itu ganti baju dan berpindah tempat? Gina nggak tahu siapa mbah tadi di dapur. Besoknya siang bolong rumah tetangga kami yang semalam minjem motor, kabarnya bawa kabur uang mertuanya serta surat tanah karena didesak hutang untuk membeli obat-obatan terlarang. Statusnya saat itu buronan. Tetangga-tetangga yang lain termasuk mbahku nggak nyangka ternyata orang yang semalam minjam motor itu orang kriminal. Ya orang itu terkenal baik-baik aja menurut kami. Beberapa hari setelah penangkapan tetanggaku itu, sepupuku ceritain ke keluarga yang ada di rumah mbahku tentang apa yang dialaminya malam sebelum tetanggaku ini ditangkap. Jadi sepupuku itu berkesimpulan mbah-mbah yang ditemuinya di dapur itu sebetulnya ngasih petunjuk untuk nggak ngasih minjem motor. Aku merinding disco pas diceritain begitu. Apalagi ngelihat raut muka budeku di situ juga seperti ada yang ia ketahui. Dan masuk pada puncaknya. Beberapa tahun kemudian bapakku dengan om dan tanteku bercanda pas lagi acara keluarga. Bapakku bilang, "Dulu sempet nguburin perhiasan sama kuningan receh di pojok sana. Malah lupa sampai sekarang. Niatnya mau buat jajan. Gak apa-apa lah, hitung-hitung biar rumahnya berkah." Jadi di situ bapakku menjelaskan kalau perhiasan itu dia dapat random dari sekitaran rumah mbahku, atau nemu di empang tempat dia cari belut. Dia tanam, tujuannya biar nggak diambil adik-adiknya. Bapakku bukan tipe orang yang percaya hal mistis. Dia lebih berpikir realistis. Om dan tanteku di situ langsung nyangkut pautin sama kejadian-kejadian aneh di rumah mbahku. Tapi semua itu cuma teori saja. Karena bapakku sempat bilang, perhiasan dan benda-benda kuningan. Bapakku cuma mengelak, menganggap benda mati itu nggak ada sangkut pautnya dengan yang dialami om dan tanteku. Ya namanya juga hal buruk, pasti meski disimpan tetap aja kecium bau bangkainya. Akhirnya, suatu hari setelah acara keluarga itu, salah satu omku diminta budeku untuk bersihin dapur dari budeku yang perias ini. Tapi karena omku kerja siang, jadi malamnya dia baru bisa beresin. Tanpa aba-aba dari budeku juga. Hari itu jadi budeku taunya omku nggak jadi beresin dapur. Ya udah, disitulah omku ini mergokin suara budeku lagi bicara sendirian. Hening malam itu di dapur yang bentuknya lorong sempit. Tapi kecium wangi entah apa. Dibilang kemenyan pun bukan. Dirasa asing sama omku dan aneh juga. Semakin dideketinya sumber suara budeku, ada suara lain selain suara budeku. Kayak suara lirih perempuan tapi diselingi suara tenggorokan yang lagi disembelih. Omku sudah keringat dingin. Mau pergi tapi penasaran, kalau penasaran tapi takut kenapa-napa. Setelah disamperin, budeku didapati lagi ngobrol sama Karung Goni. Gak tahu isinya apa. Tapi abis itu omku pura-pura gak tahu apa-apa aja, ngalihin pembicaraan. Disitulah omku mulai curiga sama budeku yang perias ini. Kebetulan omku ini otaknya memang rada-rada error karena pernah kecelakaan besar. Ditambah dia orangnya penakut. Jadilah apa yang barusan dilihat pasti dia ngadu ke orang-orang besoknya. Karena keluargaku semua sepakat dan percaya omongan omku, terbentuk rencana buat geledah rumah budeku. Sempat digeledah seingatku, tapi entah bagaimana caranya ya, tapi gak dapat hasil apapun. Gak ada yang mencurigakan. Setelah berusaha cari tahu, malah kejadian-kejadian aneh makin sering bermunculan. Belum habis pikir dengan kejadian omku, 2 hari setelah geledah rumah budeku, benar-benar sekeluarga alias 6 orang di rumah itu yang lagi ngumpul
dengar ada yang manggil-manggil. "Assalamualaikum," jawablah semua keluargaku saat itu. By the way, aku gak di lokasi ya. Ini diceritain sama tanteku. Tapi pas dibukain pintu sampai lihat ke depan pagar, gak ada orang. Mikirnya mungkin tamunya tetangga. Tapi setelah beberapa saat, ada lagi suaranya. Suaranya mirip laki-laki tapi agak cempreng. Jadi bingung entah laki-laki atau perempuan dengan suara ngebas. Disamperin keluar, tetap gak ada siapa-siapa. Terakhir kedengaran lagi ada yang bilang, "Titipin Yayu," sambil berbisik. Semuanya dengar itu dari arah pintu keluar. Akhirnya semua keluar dan tetap gak dapet apapun. Diletakin akhirnya semacam tolak bala di pintu, semacam jerami diikat. Omku yang udah gak tahan akhirnya nyamperin budeku ke belakang. Dilihat rumahnya kosong, gak ada siapapun. Anak-anaknya budeku pun langsung bingung kemana budeku. Karena tersulut emosi, omku cari budeku ke rumah-rumah tetangga. Gak didapetinya juga. Karena omku lelah, ditenangkan juga sama beberapa keluargaku kalau itu gak ada sangkut pautnya dengan budeku. Tapi semua ngerasa ada betulnya juga. Tapi jangan seuzon dulu. Besok siangnya, betul budeku pulang tanpa muka bersalah, dihadang omku dan disitu terjadi cekcok besar. Sempat beberapa kali istri dari omku ini berusaha melerai, tapi malah kesurupan yang akhirnya mau gak mau mendatangkan orang pintar. Katanya asli banget orang Banten. Pakaiannya juga terlihat masih asli orang sana. Setelah diterawang orang pintar ini, ia gak sanggup buat ngusir apa yang ada di rumah itu karena sudah sengaja ditanam dan sesuatu itu ada sangkut pautnya dengan keluarga kami. Caranya cuma jangan terlalu ikut campur dan ingin tahu dengan apa yang dipelihara budeku. Semua kaget mendengarnya, penasaran dan marah. Tapi untuk kebaikan bersama, keluargaku manut aja apa yang dibilang orang pintar tersebut. Tapi di sisi lain, kami berpikir pasti ada cara untuk mengusir dan menghilangkan sesuatu itu. Orang pintar tersebut akhirnya minta diskusi ini jangan di rumah mbahku. Ia minta di tempat lain. Akhirnya omku dan anak dari budeku inilah yang besoknya pergi ke salah satu warung makan tendaan bersama orang pintar tersebut untuk berdiskusi. Saat di warung itu, dijelaskannya lah kalau betul ada sangkut pautnya dengan yang bapakku tanam di rumah itu. Karena ternyata perhiasan di Kuningan itu milik dari beberapa orang yang sudah tiada. Ada bekas eyang gantung siwur alias semacam neneknya mbahku. Pokoknya jauhlah generasinya dari mbahku. Ada juga perhiasan bekas seseorang yang matinya sia-sia. Karena bapakku dulu sering cari belut di sekitar pantai Ancol, sedangkan di situ masih jadi tempat buang mayat. Mostly mayat perempuan. Logikanya, mungkin perhiasan itu lepas dari tubuh mayat dan ditemui anak-anak kecil yang suka cari belut. Panjang prosesi yang harus dilalui, termasuk bongkar ulang rumah budeku karena disitulah bapakku menanam perhiasannya. Ditambah, bapakku yang gak bisa diajak kompromi buat pembersihan rumah itu, ya karena dia gak percaya begituan. Budeku ternyata mendapatkan penglaris dan ilmu rias pengantinnya dari jin yang tertanam di bawah rumahnya. Nenek yang sempat hilang di masjid pun ternyata datang dari perhiasan itu. Ia mau pulang, tapi terlalu banyak jin yang mencegahnya untuk balik ke rumah mbahku. Selain itu, mengenai suara tenggorokan disembelih, itu masih menjadi misteri. Yang diyakini eyang gantung siwur yaitu yang melarang sepupuku meminjamkan motor ke tetanggaku. Sampai saat ini kami hidup berdampingan dengan makhluk peliharaan budeku yang ia dapat dari perhiasan yang ditanam bapakku. Soal bude yang sering pergi tanpa pamit seperti yang tadi kuceritakan, ada yang assalamualaikum itu,
Keluargaku berasumsi budeku telah mengirimkan sesuatu ke rumah dari tempat yang sedang ia datangi, entah di mana. Beberapa kali omku berusaha nguntit, tapi selalu kehilangan jejak karena budeku selalu naik bus di terminal. Bukan bus yang berhenti, tapi langsung jalan, tanpa ada tulisan destinasi tujuan bus tersebut. Tamat. Mohon maaf untuk ketidakrapian cerita ini. Untuk yang bingung bisa tanya saja ke penulisnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah setia mendengar dari awal sampai akhir di cerita ini. Jangan lupa untuk klik like-nya kalau kalian suka videonya. Dan buat yang belum subscribe di channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Dan jangan malu-malu pula untuk berkomentar tentang tanggapan kalian, bagaimana cerita ini, bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini. Tulis di kolom komentar ya. Kritik dan saran akan kami dengarkan. Tetap di Juru Sejarah.